mencintaimu, melupakanmu, sedih. Sebenarnya niat bertanya atau tidak ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi dengan saya, Erwin Yuniati Farida. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama materi bahasa Indonesia tentang teks anekdot. Ketika mendengar kata anekdot, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Masih asing ya? Bagaimana dengan humor? Mungkin kalau humor, kita sudah sering mendengarnya. Ya, humor adalah cerita lucu yang ada unsur komedinya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan antara anekdot dengan humor? Yuk kita simak video berikut ini. Di suatu hari yang cerah, ada dua mahasiswa bernama Rini dan Sinta yang membahas tentang dosennya yang mengajar ilmu politik. Sin, kamu tahu tidak kenapa Pak Budi itu kalau mengajar duduk terus nggak pernah berdiri? Ya elah Rin, gitu aja diperhatikan. Ya bukannya gitu, tapi kan memang beneran dia nggak pernah berdiri kalau ngajar. Ya mungkin kakinya sedang sakit atau beliau sudah tidak kuat lagi untuk berdiri. Bukan itu masalahnya. Kamu tahu kan kalau Pak Budi itu kan dosen ilmu politik, dia juga seorang pejabat. Makanya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Nah, sudah menyimak videonya kan? Gimana? Sudah tahu belum apa hubungannya antara anekdot dengan humor? Video tadi merupakan contoh dari anekdot. Ya, di video tadi diceritakan ada dua orang mahasiswa yang sedang menyindir dosennya yang selalu mengajar dengan duduk. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata dosennya itu adalah seorang pejabat. Nah, dari video tadi sudah jelaskan menyindir bahwa orang-orang yang berprofesi menjadi pejabat tidak rela jika kursinya diduduki oleh orang lain. Makanya dia selalu duduk di kursinya. Gimana? Sudah paham kan? Jadi kesimpulannya adalah teks anekdot merupakan cerita singkat yang memiliki unsur lucu, yang menggelitik, ada komedinya, yang menghibur, dan bertujuan untuk mengkritik. Biasanya anekdot ini ditujukan untuk menyindir tentang layanan publik, tentang politik, tentang lingkungan, tentang sosial, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot mengandung unsur humor, lucu, menggelitik, dan juga menghibur. Sesuai dengan pernyataan tadi bahwa anekdot itu sama dengan humor. Bedanya adalah di sini, yaitu di ciri kedua. Di ciri kedua ini, teks anekdot itu mengandung unsur kritikan. Kalau di humor kan dia hanya lucu saja, tapi kalau anekdot ada sindirannya. Walaupun toh nanti ketika kalian membuat anekdot, ternyata garing, tidak lucu, ya tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berusaha untuk melucu dan menghibur. Ciri yang ketiga, dalam teks anekdot ini biasanya mengenai tokoh atau figur yang berada dalam keseharian kita dan juga orang-orang yang penting, seperti presiden, pemerintah, DPR, orang-orang yang spesial, maksudnya orang tua kita, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat yaitu berupa teks yang mendekati perumpamaan atau hayalan. Misalnya, kan ada diceritakan, keledai itu bisa berbicara dengan manusia. Sedangkan itu kan tidak mungkin terjadi, tapi di anekdot itu bisa ada. Jadi, anekdot ini selain mirip-mirip dengan humor, dia juga mirip-mirip dengan dongeng. Namun, tujuannya adalah untuk mengkritik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dari teks anekdot. Struktur dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama,
Abstraksi. Abstraksi ini merupakan pendahuluan atau pengantar yang membawa teks anekdot itu kemana arahnya. Tujuannya adalah agar si pembaca dapat membayangkan dan dapat mengira-ngira kira-kira ceritanya itu di mana sih. Struktur yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini merupakan latar belakang adanya cerita anekdot tersebut. Jadi, setelah pembaca disuguhkan dengan abstraksi atau kemana arah cerita tadi, pembaca kemudian akan diteruskan lagi bahwa cerita ini nanti akan memiliki inti. Cerita ini akan memiliki krisis, konflik, kelucuan, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan orientasi. Kemudian di ciri yang ketiga adalah krisis. Nah, di krisis ini letak inti dari ceritanya. Pada bagian krisis ini terdapat kelucuan dan kekonyolan tentang teks anekdot itu. Struktur yang keempat adalah reaksi. Nah, kalau sudah ada lucunya kan pasti ada reaksinya. Entah itu reaksi untuk menyela, reaksi untuk tertawa, reaksi menyindir, mengiyakan, atau menolak, dan lain sebagainya. Itu adalah reaksi yang ditimbulkan dari adanya krisis. Kemudian di struktur yang kelima, struktur yang terakhir itu adalah koda. Dalam koda ini adalah penutup atau akhir dari sebuah cerita tersebut. Ada juga dalam koda ini tuh kadang diselipkan juga pesan moralnya. Jadi, kira-kira pesannya apa? Itu biasanya ada di bawah, tapi tidak selalu ya. Oke, setelah kita mengetahui struktur dari teks anekdot, kali ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks anekdot. Ciri kebahasaan yang pertama adalah dalam teks anekdot biasanya mengandung pertanyaan retorik. Kira-kira pertanyaan retorik itu apa sih? Pertanyaan retorik itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sebenarnya niat bertanya atau tidak ya? Jadi gini, dalam pertanyaan retorik itu pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, sebagai siswa tugasnya untuk belajar bukan? Nah, bukan itu kan termasuk pertanyaan, tapi tidak membutuhkan jawaban. Jadi sebenarnya fungsi dari pertanyaan retorik ini adalah untuk menekankan. Jadi nanti dalam teks anekdot itu biasanya ada penekanan-penekanan yang mengandung unsur pertanyaan retorik tersebut. Ada juga mungkin contohnya, manusia itu bernafas dengan paru-paru bukan? Nah, itu kan sudah jelas, tidak mungkin kalau manusia itu bernafas dengan trakea, atau bernafas dengan insan, bernafas dengan kulit. Emang itu manusia atau cacing? Ciri kebahasaan yang kedua adalah menunjukkan waktu lampau. Jadi, karena anekdot ini tuh biasanya kan menyindir. Nah, kalau menyindir itu kan pasti kejadian yang disindir itu sudah pernah terjadi. Nggak mungkin kan kalau kejadiannya belum terjadi tapi sudah disindir. Nah, itu menyindir siapa? Makanya, dalam teks anekdot ini, ciri kebahasanya itu biasanya memakai keterangan waktu lampau. Misalnya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Ingat, konjungsi kan kata hubung. Temporal, tempo, itu adalah waktu. Jadi, konjungsi yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah itu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja material, seperti mencuci, menulis, menyapu, makan, mencintaimu, melupakanmu, sedih. Nah, ciri kebahasaan yang kelima adalah dibuat secara berurutan dan kronologis. Jadi, dalam teks anekdot ini tentu saja alurnya adalah alur maju. Tidak ada anekdot yang didahului dengan kodanya dulu, kemudian reaksinya, kemudian krisisnya, lucu dulu baru di awal-awal. Tidak mungkin ya, jadi tentu pembukaan dulu, setelah itu dilihat tuh apa aja nanti ceritanya, terus kelucuannya di mana, baru ditutup dengan pesannya apa. Begitu ya.
Nah, sebenarnya anekdot ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Namun, dipelajari di bahasa Indonesia sejak kurikulum 2013 sampai saat ini. Harapannya, setelah mempelajari anekdot, kalian dapat menyampaikan kritik terhadap seseorang yang dikemas dengan apik, jadi nanti bisa mudah diterima oleh orang lain. Saya harap kalian semuanya sudah siap ya dan sudah paham materi tentang anekdot. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol-tombol di bawah, klik tombol suka, dan juga berlangganan atau subscribe di sebelah sini ya. Tinggalkan juga komentar kalian tentang apa yang akan dibahas di materi selanjutnya dan bagaimana kesan ketika belajar dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.